Salat merupakan kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan kepada para nabi. Dan kelak salat merupakan kewajiban yang paling akhir. Di akhir zaman nanti sudah tidak ada orang mengeluarkan zakat, tidak ada orang yang melaksanakan puasa, dan tidak ada satupun hamba Allah ini yang melaksanakan haji, dan yang tersisa adalah salat. Sehingga dinamika kehidupan kita dengan segala permasalahannya, kita butuh pertolongan Allah. Dan Allah janji bahwa solusi penyelesaian dari persoalan-persoalan kehidupan kita hanya berjarak antara kening kita ketika kita sujud dengan tempat sujud kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, Allah kemudian perintahkan kepada penghuni surga untuk melakukan sujud sebagai penghormatan atas makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, yaitu Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Akan tetapi iblis diperintahkan untuk menghormati Nabi Adam untuk bersujud, membangkangnya. Iblis, para ulama mengatakan bahwa sudah berada di dalam surga sangat lama. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dengan penuh ketundukan, apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu dia kerjakan. Satu-satunya pembangkangan adalah tidak mau menghormati Nabi Allah Adam karena perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam itu. Apa yang terjadi? Kemudian iblis dilemparkan oleh Allah dari dalam surga keluar surga. Ayyuhal hadirun jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sedangkan salat bukan sujud kepada makhluk, bukan sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada ciptaan, akan tetapi sujud kepada yang membuat seluruh makhluk, yang menciptakan Nabi Adam dan menciptakan segala alam semesta ini beserta isinya. Lantas bagaimana apabila hamba Allah yang lemah ini kemudian tidak mau bersujud kepada Allah dalam sholatnya? Maka kedudukan hamba seperti ini jauh lebih hina dibandingkan kedudukan iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, apabila ada satu saja dari ahlul bait kita tinggal di rumah kita, tidur di rumah kita, makan di rumah kita, dan mandi di rumah kita, akan tetapi tarkus sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka fi kulli yaumin, setiap hari Allah akan angkat keberkahan dari dalam rumah itu. Berapa keberkahan? 1000 keberkahan, sehingga apapun yang kita bawa pulang ke rumah kita menjadi tidak berkah. Ayyuhal hadirun jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam membawa Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 jiwa, dibawalah Nabi Musa keluar dari Mesir, negeri yang dipimpin oleh Fir'aun yang durjana. Kemudian Nabi Musa membangun entitas populasi Bani Israel itu di lembah Tin. Di tempat itulah kemudian Bani Israel hidup di bawah bimbingan langsung Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga penduduknya mencapai 2 juta jiwa. Begitulah yang kami nukil dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian semua umat Bani Israel ini penuh dengan ketundukan kepada Nabi Musa. Allah manjakan kepada Bani Israel dengan mengiring naungan yang berupa awan. Wa dhalalna 'alaikumul ghamam. Kemudian Allah turunkan dari langit makanan yang tidak perlu usaha. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan manna wassalwa yang tidak perlu ditanam, yang tidak perlu dibeli, setiap hari turun. Akan tetapi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya oleh salah seorang dari kalangan Bani Israel, ya Musa, man a'lam min Bani Israel? Siapa yang paling pandai? Siapa yang paling pintar dari kalangan Bani Israel? Qala, Nabi Musa menjawabnya, ana a'lam. Akulah orang yang paling pandai dan paling cerdas di kalangan Bani Israel. Maka ditegurlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ada seorang hambaku yang
saja. Maka Nabi Musa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah pun menunjukkan siapa hamba dan Nabi Musa meminta izin untuk bertemu dengan hamba Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Entitas Bani Israel ini ketika ditinggalkan Nabi Musa mencari laki-laki yang dikatakan oleh Allah lebih cerdas dan lebih pandai ini. Pada saat itu hidupnya gemah, limpah, loh, jinak. Kehidupan pertanian panen melimpah. Yang mencari ikan tangkapan banyak. Yang berdagang dipenuhi dengan keuntungan yang sangat banyak. Akan tetapi ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam mencari seorang hamba Allah yang dikatakan lebih cerdas dan lebih pintar ini, dan Nabi Musa singkat cerita kembali kepada kaumnya di lembah nanti. Masyarakat Bani Israel kehidupannya berubah 180 derajat. Semuanya pada miskin-miskin dan susah. Pertanian tidak menghasilkan panen. Kemudian tangkapan ikan tidak ada. Kemudian yang berdagang diliputi dengan praktek riba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayuhal hadirun jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Nabi Musa kemudian menjerit kepada Allah, ya Rabb, aku tinggalkan